Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami akan dengarkan firman-Mu dan duduk diam dalam hadirat-Mu. Merapi anak-anak-Mu Tuhan, merapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, tanpa terasa kita sudah masuk minggu yang pertama dari bulan Mei tahun 2020. Kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, kita dibela, kita disertai, kita diberkati Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Yang setuju boleh katakan amin. Sama-sama katakan tahun 2020. Tahun dimensi yang baru. Tahun 2020. Tahun dimensi yang baru. Mari angkat tangan kanan saudara, taruh di dada, katakan atas. Katakan terjadi atasku. Lalu katakan kanan kirinya, terjadi atasmu juga. Amin. Baik, saudara, hari ini kita akan sama-sama dengarkan pesan Tuhan memasuki bulan Mei tahun 2020. Ada dua hal yang Tuhan taruhkan di dalam hatiku untuk kita mengerti, untuk kita dengarkan bersama, supaya kita boleh berjalan dengan akurat seperti apa yang Tuhan mau di bulan ini. Yang pertama, mari kita sama-sama buka dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 28 dan 29. Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai dengan 29. Ini pesan Tuhan yang pertama. Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai 29. Firman Tuhan katakan, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya." Yang setuju boleh katakan amin. Pesan Tuhan yang pertama memasuki bulan Mei buat kita semua, Tuhan berkata, tetap percaya. Amin. Sama-sama katakan, tetap percaya. Tetap percaya. Alkitab berkata dengan sangat jelas, Tuhan kita adalah Allah kekal yang menciptakan bumi ujung ke ujung. Perlu kita mengerti, perlu kita sadari bersama bahwa tidak ada yang terjadi dalam hidup kita tanpa kontrol Tuhan. Sekecil apapun itu. Sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi bagi kita orang yang percaya kepada Yesus Tuhan tanpa kontrol Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dari awal sampai akhir, dari pagi sampai malam hari, sampai dari kita membuka mata sampai kita menutup mata, itu semua dalam kontrol Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini kita sedang mengalami masalah yang begitu berat tentang pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, saya mau beritahu, semua karena seizin Tuhan. Lihat dari kacamata Tuhan. Amin. Orang bijaksana melihat masalah yang terjadi hari-hari ini, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak marah, dia tidak menyalahkan keadaan, dia tidak menyalahkan orang lain, dia tidak menyalahkan Tuhan. Tetapi dia melihat masalah ini justru merupakan batu loncatan untuk dia semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Saya berdoa, melalui COVID-19 yang sedang terjadi melanda dunia kita hari-hari ini, saudara dan saya justru semakin dekat kepada Dia. Amin. Kita diminta untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Sama-sama katakan percaya. Percaya. Sama-sama katakan percaya. Percaya. Kalau seperti itu jangan khawatir. Dalam Markus pasal yang keempat, waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya bertolak ke seberang. Dan terjadi Yesus pada saat itu sedang tidur di gurita. Dan apa yang terjadi sama seperti keadaan sekarang, itu angin mengamuk sampai dari angin yang cukup keras sampai menjadi yang lebih keras, taufan. Kita tahu para murid banyak yang berasal dari latar belakang nelayan.
Mereka tahu keadaan taufan, keadaan angin yang kuat sekali pada saat mereka berada di laut. Mereka nelayan, ahlinya di sana. Jadi ketika mereka melihat itu taufan melanda begitu kuat, mereka ketakutan. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Diam, tenanglah, dan taufan itu reda. Tetapi yang saya mau tegaskan buat kita hari ini, Yesus berkata kepada para murid, hai kamu orang yang kurang percaya. Saudara, Tuhan tahu yang terjadi hari-hari ini menyulitkan buat kita. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan? Bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi dari kekuatan kita. Amen. Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan yang terjadi melebihi dari kekuatan kita. Dengan kata lain saya bisa simpulkan, kekuatan kita yang berasal dari Tuhan itu melebihi dari persoalan yang saudara hadapi. Yang setuju boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudaraku, 3-4 hari yang lalu saya nggak bisa tidur. Saya bersyukur dari gembala-gembala kul memberikan data kepada saya bahwa 80-90% umat Tuhan yang berada di Denpasar itu mereka masih bisa bekerja, masih bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka, bayar kontrakan rumah masing-masing, lalu menghidupi kebutuhan sehari-hari makan dan minum. Ada yang beberapa dirumahkan. Dan ketika saya mendengar data itu, walaupun kecil, tapi itu membuat saya itu nggak bisa tidur. Waktu itu sekitar jam 1 sampai setengah 2, lalu saya keluar kamar, saya ke ruang tamu, ke ruang depan. Saya memutuskan baca Alkitab. Setelah baca Alkitab, lalu saya nyembah Tuhan, saudara. Dan Tuhan berikan ayat ini. Ayat ini bicara tentang percaya. Dan ketika nyembah Tuhan, saya nyembah Tuhan. Tuhan kasih lagu ini, saudara. Tuhan katakan, percaya. Aku pemegang segala sesuatu. Amin. Takkan pernah kuragukan kasih setiamu kepadaku. Kau Tuhan penolongku, perisai hidupku. Takkan pernah kuragukan dalam setiap langkah hidupku. Aku ragu mengiringmu seumur hidupku. Yesus saya, Engkau Yesus Tuhan yang jangan pernah ragu akan janji Tuhan. Amin. Jangan pernah ragu. Kasih tahu kanan kirinya, jangan ragu akan janji. Yang setuju boleh katakan amin. Yang kedua, pesan Tuhan yang kedua buat kita. Tuhan ingatkan saya tentang waktu, saudara. Sekali lagi saya katakan, Tuhan ingatkan saya tentang waktu. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi kalau kita sedang mengalami masa yang seperti ini, itu memang waktu Tuhan atas masa ini. Amin. Nah,
Yang perlu kita perhatikan menjadi bagian kita ada dua hal. Yang pertama, sesuai dengan Efesus pasal 5 ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sekali lagi saya katakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, sebab hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku, iblis tahu waktunya sudah semakin dekat. Dia ciptakan, dia upayakan, dia buat segala strategi untuk membuat banyak keluarga Kristen terlena di hari-hari ini, untuk mengubah kebiasaan yang baik menjadi yang buruk, untuk sampai kita jatuh keluar dari rancangan Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita tahu sekarang penggenapan demi penggenapan firman Allah itu sedang terjadi. Siapapun presidennya, siapapun pemimpin kita yang hari ini ada, saya mau beritahu, agenda Alkitab pasti digenapi. Amin. Nah, bagian kita apa? Persiapkan diri. Kalau kita perhatikan dari ayat yang ke-15, dan perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan saksama. Ini bicara tentang ketelitian hidup kita. Cara berpikir, cara berkata-kata, cara ngambil keputusan, semua menggunakan waktu, menggunakan uang, prioritas hidup, segala sesuatu. Segala sesuatu. Apalagi yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau kita perhatikan ayatnya 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh. Nah, bodoh di sini bukan berbicara kita itu tidak sekolah. Bodoh di sini berbicara tentang kamu tahu firman Tuhan, tetapi kamu tidak melakukannya. Itu sama dengan bodoh. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan unwise, tidak bijaksana. Siapa orang bijaksana? Dia tahu maut di depan, dia minggir. Itu bijak, bukan lawan badai. Kita sudah tahu di depan ada sebuah wabah, kecelakaan, kematian. Jangan tabrak. Jangan tantang badai itu. Kalau Tuhan suruh silakan. Tapi kalau kita masih nyelonong, jalan terus, berpikir kita kuat, saya mau beritahu, itu bodoh. Sama. Orang bijaksana adalah sama seperti yang dikatakan Yesus. Dia membangun rumah di atas batu karang itu. Dan ketika angin datang, badai datang, angin itu tetap kokoh. Siapa orang bijaksana itu? Orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam setiap kehidupan. Saudaraku, mari kita mengerti ini. Yang kedua, Tuhan bicara soal waktu. Yang pertama, poin pertama soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana kita hidup. Kalau Tuhan izinkan kita lebih banyak di rumah, bekerja di rumah, lebih banyak di rumah dalam segala hal, jangan sampai kita buang-buang waktu main games terlalu sering. Saudaraku, jangan pikir ini. Mungkin awalnya kita berpikir, saya kan lagi sedang santai. Lama-lama ini jadi sebuah dasar yang kamu bangun, sehingga ketika waktu Tuhan untuk membawa kita bergerak menggenapi janji-janji Tuhan setelah pandemi ini, sudah kesulitan meninggalkan kebiasaan buruk itu. Hati-hati. Makanya firman Tuhan berkata, perhatikanlah dengan saksama. Artinya dengan detail. Rumah tangga diperhatikan. Amin. Perhatikan sama-sama. Ya, perhatikan sama-sama. Jangan bodoh. Kalau sudah tahu itu kebenaran, lakukan. Kalau sudah tahu itu pelanggaran, itu dosa, jangan bodoh. Sekali lagi saya katakan, jangan bodoh. Hal yang kedua tentang waktu yang Tuhan ingatkan kepada saya dari kitab Wahyu 3 ayat 11. Apa yang Alkitab tuliskan tentang ini? Yesus berkata, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Peganglah apa yang ada padamu. Dengar baik. Keselamatan sudah terima, saya sudah terima, kita sudah terima. Tetapi firman Tuhan berkata, keselamatan bisa hilang. Keselamatan bisa hilang. Pegang apa yang ada pada kita.
Kalau Tuhan kasih kita talenta, kasih buat Tuhan untuk digunakan sebagai alat di tangannya. Hati-hati. Ada banyak orang luar biasa di depan, tetapi di belakang bagaimana? Makanya Yesus pernah berkata, ada orang yang awal menjadi terdahulu, yang awal menjadi terkemudian. Hati-hati, jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi saya katakan, jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Saya sangat bersuka cita, seluruh umat Tuhan, saya mendengar dari kesaksian demi kesaksian, saudara rindu untuk ketemu Tuhan hari lepas hari. Amin. Saudara rindu untuk ketemu Bapa hari lepas hari. Rindu hadirat. Rindu untuk kita bersekutu kembali, saling menguatkan, saling berbagi, saling mengimpartasi. Waktu saya dengar itu, saya katakan, Tuhan terima kasih buat benih yang selama ini ditabur atas umatmu, itu terus tertanam dalam hidup mereka, dan itu menjadi bukti pada saat mereka dalam keadaan seperti ini. Ada banyak orang ketika mengalami persoalan lalu semakin datang kepada Tuhan. Bagus, itu kesempatan yang baik, keputusan yang bijak. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Pada waktu kita nanti diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan, apa yang Tuhan katakan buat kita di tahun 2020? Dimensi yang baru. Amen. Dimensi yang baru. Amen. Ketika Tuhan genapi dimensi yang baru itu atas kita, dalam hidupmu pribadi, keluargamu, pelayananmu, pekerjaanmu, semuanya, dengar baik, tetap permuliakan Tuhan. Dengan apa yang engkau punya, segala sesuatu hanya bagi Dia. Yang setuju boleh katakan amin. Jadi poin yang kedua, Tuhan berbicara tentang waktu. Yang pertama, jangan bodoh, perhatikan dengan saksama hidup kita. Dan yang kedua, jangan sampai kita kehilangan mahkota kita. Jangan sampai pegang apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun bisa mengambil mahkota. Lebih dalam lagi, saudara, apa yang perlu kita lakukan? Dari dua pesan di atas, Tuhan menyampaikan yang pertama, yang perlu kita lakukan, mari kita bangun kedisiplinan kita. Yesaya pasal 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, dari ayat ini Tuhan berikan pengertian kepada saya dan kita semua, mari bangun kedisiplinan. Soalnya kok banyak orang beribadah, banyak orang bergereja, banyak orang melayani, tapi nggak punya kedisiplinan. Itu persoalannya. Bangun disiplin doamu, bangun semua, baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, melakukan segala prinsip-prinsip Alkitab, kita bangun dalam hidup kita, di mana saja. Bangun. Kalau enggak, kita bagaimana punya karakter Kristus? Karakter yang akan membuat fondasi iman kita tetap kuat sehingga kita tidak goyah. Bukan talentamu yang menyelamatkan kamu. Bukan karuniamu yang menyelamatkan. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang hal itu? Matius 7 ayat 19 sampai 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendakku, melakukan kehendak Bapa. Saudara, apa kehendak Bapa hari-hari ini buat kita? Kita tahu kita lagi sedang dibawa masuk dalam masa inkubasi ilahi. Untuk apa? Yang pertama, dimurnikan. Kalau saudara mengalami itu, berarti saudara dalam track yang benar, dalam jalur yang benar. Saya mengalami itu, dimurnikan Tuhan. Kalau saudara mengalami itu, saudara dalam track yang benar. Tidak ada dalam sebuah masa inkubasi itu enak, nyaman, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Mungkin beberapa minggu belakangan air mata lebih banyak dibanding sorak-sorai kemana. Nikmati itu. Saya nikmati itu. Kadang-kadang ada rasa ketakutan, gentar. Ini bagaimana minggu depan? Ini bagaimana ini? Bagaimana dengan itu? Bagaimana dengan ini? Bagaimana?
Tetap percaya pesan Tuhan yang pertama tadi. Dan izinkan Tuhan bekerja, memurnikan kita. Saudara, bangun disiplin ilahi dalam hidup kita. Banyak orang Kristen punya karunia tapi gak punya disiplin. Saya gak percaya orang yang berkenan kepada Tuhan itu jatuh bangun, fluktuatif. Saya gak percaya. Jatuh iya, tapi apa yang Alkitab katakan? Tidak sampai tergeletak. Amen. Karena apa? Tangan Allah menopang. Tetapi terus terjadi perubahan. Kenapa? Membangun. Jangan kita jadi Kristen kapal selam, melayani kayak kapal selam, mut-mutan. Saudara tahu mut-mutan itu? Mut-mutan. Kadang-kadang kalau kita suka ya kita mau, kalau nggak suka kita nggak mau. Itu masih hidupmu. Kita udah pernah belajar bahwa salib itu merupakan keindahan, kemenangan, sesuatu yang bersifat kemuliaan buat kita. Orang lain terserah. Tetapi di dalam Kristus, kekristenan itu bicara tentang salib. Itu sebabnya saya mau beritahu kepada saudara, persoalan kita di tengah-tengah badai yang luar biasa, itu keindahan Tuhan ada di sana. Mari sama seperti Raja Wali ini yang naik terbang tinggi. Saudara tahu Raja Wali, dia terbang mengatasi angin yang sedang badai. Lalu dia melihat dengan cakap. Waktu saudara sedang mengalami persoalan, saudara naik dalam hadirat Tuhan. Gak bisa sendiri, gak bisa dengan kekuatanmu. Apa yang Alkitab katakan dalam kitab Zakaria? Bukan karena hebatmu, tetapi karena rohku, kata Tuhan. Dengan Tuhan kita sanggup mengatasi. Bangun. Jangan pernah bangun pemikiran begini. Aku udah begini dari nenek moyangku, dari orang tuaku. Aku gak bisa berubah. Omong kosong. Tuhan ahlinya merombak setiap orang. Tidak ada satu pendeta pun yang bisa merombak hidupku. Allah kita adalah seorang pelaksana yang luar biasa. Dia bangun hidupmu, dia bangun hidup kita semua untuk serupa segambar dengan Dia. Dia ahlinya. Amin. Jadi jangan pernah berkata, aku gak bisa berubah. Makanya dibangun dengan kedisiplinan. Bangun pagi, nyembah. Mungkin itu dimulai dengan 10 menit, 15 menit naik, 30 menit naik. Tiap pagi kita katakan, ku bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan buat pertolonganmu sepanjang malam. Kau bisa berkata begitu. Jangan malu dengan suara fals. Suami istri, jangan saling meledek dengan suara pasanganmu. Ya, betul. Nikmati. Nanti ketika engkau menyembah Tuhan, ada pada satu titik intuisimu, hatimu akan menangkap apa yang Tuhan katakan. Di situ kamu akan berkata, iya ini Tuhan. Lama-lama terus engkau akan mendengar suaranya. Dan semakin peka, semakin peka dalam setiap kesempatan demi kesempatan, pilihan demi pilihan yang kau alami, kau jalani sepanjang hidup. Engkau berkata, bukan yang ini, tapi ini. Kenapa engkau bisa berkata begitu? Karena Tuhan sudah bersuara atas hidup. Saya berdoa, kita membangun kedisiplinan itu. Angkat tanganmu, pejamkan matamu sebentar. Tuhan, kau melihat mereka. Kalau mereka saat ini ada yang berkata, aku masih jatuh bangun untuk berdoa pagi. Aku masih jatuh bangun untuk tidak berbicara kotor. Kadang-kadang ketika aku senang, aku bisa mengeluarkan kata-kata yang baik. Tetapi ketika aku disakiti, kata-kata kotor yang justru yang keluar dari mulutku. Tapi hari ini, ketika engkau menyadari mendengar pesan ini, engkau mengakui pelanggaran itu, dan engkau mau membangun kedisiplinan ilahi dalam hidupmu. Tuhan memberkatimu. Diberkati dalam nama Yesus.
Dalam nama Yesus, roh hikmat dan wahyu turun atas anak-anakmu ini, sehingga mereka boleh hidup disiplin dalam nama Yesus. Amin. Jadi dari dua pesan itu, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah bangun disiplin hidup kita. Bangun disiplin hidup. Mari kita lebih sering melakukan evaluasi hidup kita. Mungkin sekali 3 hari, sekali seminggu. Saya sering mengevaluasi hidupku. Dan di masa-masa inkubasi ilahi ini, ada banyak hal yang Tuhan arahkan, sehingga hari lepas hari kita semakin akurat berjalan bersama dengan Dia. Seperti pujian tadi, seirama dengan Surga. Yang setuju katakan amin. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Lupa nama, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau telah menghibur bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kita lakukan. Yang kedua, ini yang kedua yang perlu kita lakukan. Yang terakhir, melakukan dengan segera. Ingat pesan yang kedua tadi soal waktu. Melakukan dengan segera apa saja yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Saudaraku, saya diingatkan Tuhan tentang sebuah penyataan Tuhan yang pernah Tuhan berikan. Menunda perintah Tuhan itu sama merupakan membuka celah, menanam benih pemberontakan dalam hidup kita. Jangan suka menunda. Kalau Tuhan sudah konfirmasi dengan firman, Dia sudah berbicara kepada kita, jangan tunda. Yang setuju boleh katakan amin. Kasih tahu kanan kirinya, jangan tunda perintah Tuhan. Jangan tunda perintah Tuhan. Saya berdoa supaya tidak ada satupun di antara kita yang suka menunda-nunda apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada satupun. Saudaraku, ada banyak orang pada waktu Tuhan berbicara, dia suka menunda. Apa yang terjadi? Dia kehilangan mahkotanya. Jangan suka tunda. Siapa salah satunya? Saya pernah dengar cerita tentang Yunus. Hati-hati. Dan Yesus berkata, untuk angkatan yang bengkok pada zaman ini, Tuhan hanya kasih satu tanda, tanda Yunus. Waktu Yunus dengar suara Allah untuk pergi ke sebuah kota bernama Niniwe, dia tunda, pakai banyak alasan. Jangan tunda. Kalau sudah tahu Tuhan bicara, lakukan. Nah, kadang-kadang kita hitung resikonya, kita hitung untung ruginya. Saya berdoa kita tidak ada yang seperti itu.
Amin. Gak ada yang seperti itu. Kalau sudah Tuhan suruh, lakukan. Lakukan. Gak perlu ditunda. Gak perlu ditunda. Sekali lagi saya katakan, jangan ditunda. Amin. Karena waktu Tuhan makin terbaik. Tadi kita sudah buka dengan sebuah firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu di bawah langit ada waktunya. Ada waktunya. Amin, saudara. Jangan tunda. Apa yang terjadi ketika Yunus menundanya? Dia pergi beli tiket kemana? Tarsis. Dan memang Tuhan itu hebat untuk merancangkan segala sesuatu. Pada waktu terjadi undian, siapa kira-kira pembuat masalah sehingga terjadi begini? Yunus yang kena undinya. Kalau kena lotre masih enak. Ini kena undi, oh ini yang bersalah. Akhirnya dia ngaku. Sudah dipermalukan dengan seluruh awak kapal, penumpang kapal, lalu dia dibuang ke laut. Tapi Tuhan kita Tuhan yang hebat. Dia masih berikan kita waktu untuk berubah. Ingat, di masa inkubasi ini, waktu perkenanan Tuhan masih terbuka buat kita. Kasih karunia Tuhan masih terbuka. Jangan tunda. Kalau kita masih menyimpan sesuatu, dosa, pelanggaran apapun itu, jangan tunda. Jangan tunda. Amin. Puji Tuhan. Jadi ini pesan Tuhan buat kita. Masuk bulan Mei, yang pertama Tuhan berbicara kepada kita, percaya. Gak usah khawatir, gak usah takut, gak usah gentar. Mari kita percaya. Yang kedua, pesan Tuhan buat kita adalah bicara tentang waktu. Perhatikan bagaimana kita hidup. Mari kita cek keadaan kita. Jangan jadi orang bodoh, tapi jadi orang bijak. Untuk kita mengerti ini tentang percaya dan waktu ini, maka dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, mari bangun disiplin hidup kita. Banyak orang sudah melayani tapi gak punya disiplin. Sudah jadi orang Kristen, minggu tiap minggu, waktu lepas waktu, berpikir tentang ibadah, tapi gak punya kedisiplinan. Sekarang bangun kedisiplinan itu. Yang kedua, kalau Tuhan sudah berbicara, lakukan apa saja yang Tuhan katakan dalam hidup, meskipun bayar harganya besar. Meskipun bayar harganya besar. Saya berdoa supaya kita semua dibela, dilindungi, disertai Tuhan, dan diberkati Tuhan. Apa dasar Tuhan untuk melakukan semua itu dalam hidup kita? Sekali lagi saya katakan, bijaksana, dengar apa kata Tuhan, dan lakukan. Ketika kita sudah dengar dan melakukan, kita sambut firman Tuhan itu sekalipun tidak mengenakkan daging kita. Dengar baik, itu alasan Tuhan untuk memberkati, melindungi, menyertai, sehingga kita semua aman dalam penyertaan Tuhan di tengah-tengah keadaan seperti ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap kuat, tetap percaya, bangun kedisiplinan kita, dan melakukan apa saja yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan buat pesan-Mu memasuki bulan Mei buat kami semua. Berkati anak-anak-Mu, berkati anak-anak-Mu, berkati dengan ketajaman khusus untuk mereka bisa peka mendengar suara Tuhan, untuk mereka bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan hari-hari ini, supaya mereka bisa melakukan kehendak-Mu pada zaman ini. Berkati mereka, urapi mereka, urapi mereka dalam nama Yesus. Amin. Kalau masih ada yang perlu kita perbaiki, perbaiki, supaya kedisiplinan ilahi itu tidak hancur, tidak berantakan. Bangun kedisiplinan itu. Wow.
Selesaikan yang perlu diselesaikan. Jangan tunda, jangan tunda, jangan tunda, jangan tunda, jangan tunda. Tuhan ingatkan satu hal supaya kita bisa membangun kedisiplinan itu. Yang pertama, buang rasa malas. Jangan ada satupun dari umat Tuhan yang malas. Malas berdoa, malas bangun pagi, malas bekerja. Jangan sampai kita memiliki sifat karakter malas. Yang kedua, rubah cara berpikir kita. Rubah sikap hati kita yang buruk. Rubah. Kekristenan bukan bicara budaya. Kekristenan bukan berbicara pengalamanmu. Kekristenan bukan berbicara pendidikanmu. Tetapi kekristenan berbicara tentang Yesus Kristus Tuhan. Dia menjadi teladan yang hidup, yang hebat, nyata. Sampai dengan pagi ini dia tetap nyata dalam hidup kita. Ikuti apa yang dia pernah lakukan. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa yang berkata bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Yesus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mari wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Gak bisa. Jangan dengan kekuatanmu, tetapi dengan kekuatan dari Roh Kudus yang turun menyertai kita. Pejamkan matamu, angkat kedua tangan. Tuhan akan mengurapimu. Urapi Tuhan, anak-anak. Urapi itu, urapi. Oh ya, urapi. Yang di studio, urapi yang di rumah, urapi mereka, urapi. Terima. Dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang putus asa Tuhan berikan penghiburan. Di dalam Yesus Tuhan bawa kita masuk dalam dimensi yang baru. Masuk dalam dimensi yang baru. Masuk. Terjadi di dalam hidupmu secara pribadi, di dalam keluargamu, pelayananmu, pekerjaanmu, di dalam nama Yesus, di dalam studimu. Terima. Aku berdoa supaya hatimu berkobar-kobar untuk mengejar dia, mengejar perkenanannya, mengejar setiap keberadaan Tuhan dalam hidupmu. Engkau memiliki roh lapar dan haus itu dalam nama Yesus. Tidak ada satu pintu yang tertutup ketika Tuhan nyata dalam hidupmu. Apa yang Tuhan buka tidak akan pernah bisa ditutup oleh manusia pun. Tidak pernah bisa ditutup oleh si jahat. Apa yang dia buka, terbukalah dalam nama Yesus. Buat anak-anakmu di Denpasar, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Buat anak-anakmu yang ada di Jimbaran, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Buat anak-anakmu yang berada di Kelongkong, di Singaraja, Tabanan, seluruh Bali, di dalam nama Yesus. Urapi mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ada berapa banyak yang hari ini yang
yang sedang beribadah, Kau Tuhan tambahkan 1 tahun usiamu pada bulan April kemarin. Sekali lagi boleh angkat tangan. Tuhan, buat anak-anakmu yang berada di Denpasar maupun ranting-ranting yang lain, kalau mereka Tuhan tambahkan 1 tahun lagi di bulan April kemarin, 1 tahun Tuhan tambahkan usia mereka. Tuhan memberikan kepercayaan yang baru buat mereka, bahwa mereka masuk dalam dimensi yang baru. Berbicara secara khusus buat mereka, bahwa mereka naik dan tidak turun. Mereka menjadi kepala dan bukan ekor, baik secara pribadi maupun dalam rumah tangga mereka, baik dalam pekerjaan maupun studi mereka. Anak-anak berikan takut akan Tuhan dalam nama Yesus, penuh dalam kasih karunia Tuhan dalam nama Yesus. Diberkati seluruh umat Tuhan yang berhari jadi di bulan April bulan kemarin, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus di bulan ini. Terima kasih buat roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Setiap kali kami melakukan ini, kami diingatkan supaya kami memberitakan kematian-Mu sampai Engkau datang. Artinya kami menjadi saksi Tuhan Yesus sampai Engkau datang kali yang kedua, menyelesaikan amanat agung Tuhan. Amin. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa buat cinta-Mu. Kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari persiapkan roti dan anggur saudara. Sebentar lagi kita akan masuk dalam perjamuan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Angkat roti dengan tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih buat tubuhmu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, angkat cawan dengan tangan kanan kita di tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari letakkan cawan itu sebentar. Angkat kedua tanganmu kembali. Dan saya akan berdoa sekaligus menutup ibadah kita. Bapak, terima kasih buat tubuh dan darahmu. Kalau kami masih bisa bersekutu dengan Engkau, semua karena kebaikan Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan terima kasih. Mengucap syukur buat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat hadirat Tuhan, baik yang ada di studio ini maupun di rumah anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dari awal sampai dengan akhir ibadah ini, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang nyata dalam hidup kami. Setiap persembahan yang kami bawa di sepanjang bulan Mei ini, baik anak-anak-Mu yang mengembalikan milik Tuhan, baik yang membawa persembahan yang lain, berkati dalam nama Yesus Kristus. Kami akan akhiri ibadah kami. Berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani di studio ini. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang akan melayani sekolah minggu nanti. Pengurapan yang sama turun atas setiap kami. Berkati anak-anak-Mu yang di rumah. Berkati anak-anak, orang muda dan orang tua. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Diberkati dalam nama Yesus. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, atas nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.